Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai fazakarna ma'naha awalan thumma bayyana wajha dukhuli jami'i a'dha'il imani fiha bihaitsu nabtahiju 'inda zalika bi dzikriha qulubul muttaqin wa yambasudu 'ala bawadinihim wa zawahirihim ma yandawa min mahasiniha. Oleh karenanya fazakarna maka menyebutkan atau menuturkan sapa kita makna ing maknanya syahadat awalan ing dalam permulaannya, pada permulaannya, summa bayyana lalu menjelaskan sapa kita wajha dukhuli jami'i aqdil imani ing jalan, ing metode atau ing cara masuknya seluruh akidah-akidah keimanan fiha ing dalam syahadat dengan sekira bihaitsu nabtahiju, dengan sekira merasa senang, merasa gembira, anda dalika ing dalam ketika dukhuli jami'i aqdil iman, ketika semua akidah-akidah keimanan masuk ke dalam syahadat, ketika itu akan merasa senang bizikriha dengan menyebutkan atau dengan menyebutkan syahadat in apa qulubul muttaqina piro-piro hatinya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa akan merasa senang, akan merasa gembira hatinya ketika mengetahui ternyata semua akidah-akidah keimanan itu muaranya, sumbernya itu kepada syahadat. Wayang bas itu dan merasa luas, merasa lega, ala bawadinihi mengatasi menapatan atau merasakan kelegaan, ala bawadinihi mengatasi piro-piro hatinya, muttaqin wa dhuwarihim, dan piro-piro anggota tubuhnya, jawarih, anggota tubuhnya, anggota lahirnya, anggota batin, anggota lahirnya muttaqin. Apa yang merasa lega, apa yang merasa luas, apa ma perkara intawa yang menjadi, yang terlipat-lipat atau yang terlempit-lempit, apa ma nyatane mah min mahasiniha, dari kebaikan-kebaikan kebagusan-kebagusannya syahadat. Jadi akan tampak sisi baik atau nilai-nilai kebaikan dari syahadat akan terpancar, akan tampak melalui hati mereka, melalui anggota tubuh mereka. Jadi mereka akan berpikir atau merasakan atau memiliki hati yang bersih, memiliki perilaku, memiliki sikap yang benar-benar baik. Fa asbahu, maka menjadi sapa muttaqin iku yatabaktaruna, bergembira sapa muttaqin fi hilali ma'arifiha, di ing dalam perhiasan makrifat atau mengetahui piro-piro makrifat atau piro-piro pengetahuan syahadat, baina riyadil jannati, di antara taman surgawi. Nanti di akhirat itu mereka akan riang gembira dengan berhiaskan syahadat di dalam pertamanan, di dalam taman-taman surgawi. Mutaradditina, hale orang yang berkeliling di pertamanan surga tadi. Oleh karenanya kalau kamu pengen seperti itu, seperti orang-orang muttaqin, orang yang gembira ketika bersyahadat, ketika mengerti, mendalami, meresapi ternyata akidah-akidah keimanan itu muaranya di syahadat,
itu maka fadunaka, maka ambillah sapa sira ayyuhal muta'attisyin, wahai orang-orang yang sangat merindukan lidukhuli fi zumratil, lidukhulin maring masuk fi zumarati auliya illahi, ing dalam kelompok atau golongannya para wali Allah. Ambillah akidatan ing kitab akidah. Sudah, kalau kamu mau semacam itu, mau seperti orang-orang yang mutakin itu, ambillah kitab akidah ini, la ya'dilu, yang tidak berpindah anha dari akidah, ba'dal ittila'i, setelah melihat alaihi ngatsi akidah. Ambillah kitab akidah ini, jangan pindah dulu setelah melihat, setelah mempelajari kitab akidah ini. Wal ihtiyaji, dan butuh ila ma maring perkara fiha ing dalam akidah, dan setelah membutuhkan ila ma maring perkara fiha kang tetep ing dalam yang ada dalam isinya, yang ada dalam kitab akidah. Illa man, kecuali orang, kecuali kalau orang itu adalah huwa kang uteman iku minal mahrumina, termasuk orang-orang yang terhirman, terhalang-halangi, tertutup. Kecuali orang-orang yang memiliki hati yang sudah tertutup, sudah rusak, sudah tidak bisa digerakkan, maka ya sudah, nggak akan bisa mencerna kitab akidah ini. Izla nadhiro, kenapa kok jangan pindah, kenapa kok harus fokus kepada kitab ini dulu, selesai semua kitab ini. Izla nadhiro, karena tidak ada tandingan iku maujud taha kedua akidah, fima ing dalam perkara alim tu, yang saya ketahui, yang mengetahui sapa ingsun ing ma. Ini ya apa ya, sebuah sanjungan ataupun ya, promosi dari mu'alif kepada kitabnya sendiri. Udah, nggak usah cari kitab yang lain, nggak usah berpaling kepada kitab yang lain. Kitab akidah ini kitab yang bagus, kalau kamu sudah melihatnya, kamu akan membutuhkannya, nggak akan pernah berpaling, kecuali kalau kamu ya termasuk orang-orang yang terhijab, orang-orang yang terhirman, terhalang-halangi hatinya. Karena apa? Karena kata mu'alif, ini kitab nggak ada tandingannya ini. Jadi ya beginilah kitab orang-orang zaman itu, Imam Sanusi, mu'alif lainnya itu kadang-kadang bersikap semacam ini. Harus ada optimisme. Bukan, saya nggak mengatakan sombong. Ada optimisme dan memang teruji. Ya kalau memang dikatakan sombong, ya pantas sombong. Karena memang kondisinya semacam itu, harus memang benar-benar dibutuhkan ilmu semacam akidah, kitab akidah ini pada waktu itu. Ulama-ulama yang sering kalau mengatakan pendapatnya itu, pendapatku ini aula, pendapatku ini terbaik, atau mengomentari pendapat orang lain, ya mengatakan pendapatnya jelek atau pendapatnya buruk. Itu biasa, kritik akademik sejak zaman dulu itu semacam itu. Jadi bahasa yang digunakan pun kadang ya bahasa yang over. Kalau mau kritik ya sangat berlebihan, sampai kan ya namanya dalam kitab ini nantinya itu namanya munafik ataupun kafir takfir, itu ya biasa kadang-kadang semacam itu. Atau apa ya, bukan kafir sih, orang-orang yang melenceng gitu bahasanya kalau berdebat. Wahia utawi akidah, kitab akidah ini bifadillah, dengan anugerahnya Allah, iku tazhu unggul apa akidah, bimahasiniha, dengan nilai-nilai plusnya kitab akidah, dengan nilai-nilai baiknya, nilai-nilai kebagusan atau kebaikan kitab akidah, lebih unggul ala kibar dawawin, ing atase piro-piro buku-buku besar, piro-piro gedene piro-piro buku besar, ya, buku-buku akidah yang besar. Ini menurut Imam Sanusi, ini kitab ini masih lebih unggul. Fasik, percayalah sopo sira, maka
percayalah kumandela sapa sira ayyuhal hafil, wahai orang-orang yang menjaga laham maring akidah. In fahimtaha, tapi ya in fahimtaha. Jadi dikasih syarat in fahimtaha, kalau kamu memahaminya, kalau kamu memahami kitab akidah ini akan menjadi kitab yang paling unggul dibanding kitab-kitab besar lainnya. Bighoyatil, pemahaman yang bighoyatil umniyati, dengan pol-pole angan-angan, dengan puncaknya angan-angan. Washkur, dan memahami dengan segenap pikiran. Washkur, dan bersyukurlah sapa sira Allah Gusti Allah iz manna, karena sudah memberikan anugerah sapa Allah alaika ing atas sira binikmatin, dengan sebuah nikmat azimatin yang agung. Turida anha, turida yang ditolak, anha dari nikmat sapa kasirun orang banyak, minal khalqi dari para makhluk. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah karena Allah telah memberikan kamu anugerah yang dengan sebuah nikmat yang agung, yang besar, yang mana banyak orang yang ditolak mendapatkan nikmat tersebut. Banyak orang yang tidak Allah berikan nikmat itu, tertolak. Akhirnya orang-orang itu fabau, maka kembali sapa si kasirun fi usuli aqaidihim, ing dalam pokok atau dasar akidah-akidahnya kasirun bi'adzami roziyatin, dengan kecelakaan atau dengan kecelakaan yang besar, yang sangat besar. Akhirnya bersyukurlah kamu karena kamu sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ini anugerahnya, nikmatnya itu adalah hidayah oleh Allah untuk mempelajari kitab ini, maksudnya. Berbeda dengan orang-orang, kebanyakan orang lain yang mereka itu tidak diberikan hidayah untuk mempelajari kitab ini. Akhirnya mereka tetap atau kembali kepada akidah-akidah mereka yang enggak benar, yang kurang, yang tidak selamat. Jadi bersyukur kalau kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat untuk mempelajari, memahami akidah-akidah ini, kitab akidah ini, di mana banyak orang yang tidak bisa mempelajarinya, yang akhirnya mereka memiliki akidah yang salah atau yang keliru. Wa akhlis, dan murnikanlah sapa sira limaring ingsun min du'aika, dari doamu, dan minta doa yang paling ikhlas. Mu'alifnya ini minta doa paling ikhlas dari kita kepada beliau. Wa akhlis, dan ikhlaskanlah limaring ingsun min du'aika, dari doamu. Ya, dan ikhlaskan, dan ketika kamu berdoa, ikhlaskan doakan padaku, ikhlaskan doamu kepadaku. Iz akhrajaka id ukhrijaha, karena telah dikeluarkan iz akhrajaha, karena telah mengeluarkan sapa Allah ing kitab, ing akidah, min jaufi, dari hatiku, wa harraka, dan menggerakkan sapa Allah biha, kelawan akidah, yadaya, ing kedua tanganku, walisani, dan lisanku. Sebentar, fa'ilnya belakangnya. Iz akhraja, karena telah mengeluarkan ing akidah, min jaufi, dari hatiku, wa harraka, dan menggerakkan biha, kelawan akidah, yadaya, ing kedua tanganku, walisani, dan lisanku, sapa maulaya, Allah Tuhanku, al-munfaridu, yang tunggal, yang tunggal biijadil, yang sendirian, biijadil kainati, dengan mewujudkan atau menciptakan piro-piro perkara yang ada, sesuatu yang ada, ya makhluk. Allah sendirian yang menciptakan kainat. Kainat itu
nanti kita artikan makhluk ya. Masih wallah kainat. Kulliha yaskabihani kainat. Wal alami bi ijadil kainati wal alami, dan alam bi kulli tawiyatin, dengan segala lipatan-lipatannya. Titik. Nah, murnikanlah saya mau tadi ada kata ngarongsok nih. Maulaya munfarid bi ijadil kainati kulliha. Karena Allah telah menggerakkan hatiku, telah mengeluarkan ilmu akidah itu dari hatiku, dan menggerakkan kedua tangan dan lisanku untuk menuliskannya di kertas, di kitab. Jadi tolong atas amal itu doakan saya dengan ikhlas. Waha ana, hai ingatlah, ana utawi ingsun iku umid duka, memanjangkan sapa ingsun memanjangkan itu artinya umid duka itu menolong. Amadda itu biasanya menolong, bukan madda kan memanjang panjang. Amadda itu kan mengikuti wazan af'al, itu biasanya memanjangkan, tapi ketika diungkapkan itu kadang-kadang bermakna memberikan pertolongan, menolong. Umid duka, memberikan pertolongan sapa ingsun ing sira sanian ing dalem kedua kalinya. Hei ingatlah, saya juga memberikan bantuan kepada kalian untuk kedua kalinya, ya tentunya bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Apa bantuannya? Bisyarahiha, dengan mensyarahi kitab akidah. Jadi kitab matannya itu adalah kitab namanya akidah, kitab al-aqidah. Ini kitab matanya. Kitab syarahnya adalah Ummul Barohin. Nah, nanti ada shod, ada shin. Shodnya itu namanya Qola al-Musannif, itu matannya. Shinnya Qola asyarih, itu syarahnya Ummul Barohinnya. Nah, ini dalam kitabnya itu. Semuanya ini yang ngarang Imam As-Sanusi, baik matan maupun syarahnya. Nah, kalau yang di tengah-tengah nanti ada Suqi, itu ya Imam Ad-Dasuqi sendiri, beda lagi. Itu hasyiyah. Nah, pertama Imam Sanusi punya membuat kitab akidah. Kemudian beliau syarahi, akhirnya beliau mengatakan, saya menolong kamu untuk kedua kalinya dengan mensyarahi kitab akidah ini. Disyarahi, dijelaskan, laha mukhtasyrun yang ringkas, mukhtasyrun yang ringkas, yakmilu yang menyempurnakan apa syarah laka maring sira minha saking akidah. Ya, ini mah sudah enggak ringkas lagi sebenarnya. Ini sangat padat. Yang syarah, penjelasan syarah yang ringkas yang menyempurnakan yang menyempurnakan dari akidah, menyempurnakan al-maqsud ing maksud atau arti, wa yakshifa, dan membuka apa syarah laka maring sira insyaallah al-ghita'a ing tutup, amma saking perkara in bahama yang samar apa ma alaike ngatas sira minha saking akidah, minal makna nyatane saking makna al-masdudi yang buntoni. Kitab syarah ini berguna sekali untuk menyempurnakan arti maksud dari kitab akidah. Kitab syarahnya ini akan mengupas maksud dari kitab akidah dan juga akan membuka makna-makna yang masih samar, makna-makna yang masih tertutup. Fatadfaru, maka mendapatkan sapa sira, meraih sapa sira insyaallah bikimiyati sa'adati, dengan kimiai sa'adah. Ini artinya kimiai sa'adah dengan kebahagiaan laksana emas. Kenapa kok emas? Kimia itu bukan kimia kayak zaman sekarang. Jadi zaman dulu istilah kimia
itu adalah sebuah proses pemurnian emas. Sirin najati dan keselamatan yang diserupakan dengan yang laksana emas, sama kebahagiaan dan keselamatan yang diserupakan emas. Nanti kalian baca di syarahnya itu ada. Ay alkimia bi kasril kaf wa sukunil ya wa kasril mim wa ba'daha ya wa hi az-zahab awil fiddah an-nashi' min wad'i ajza'il ma'lumatin indahum ala syai'in min al-ma'dani kanu hasin aw rashasin aw qasdirin fayanqalibu zahaban aw fiddatan was sa'adah al-mautu 'alal islam. Sa'adah kebahagiaan, keberuntungan itu adalah, kebahagiaan itu adalah kematian, mati dalam keadaan Islam. Wal idhafah min idhafatil musyabbah bih lil musyabbah. Udah pernah belajar balaghah. As-sa'adah kal kimiyah. Berarti kalau musyabbah dan musyabbah bih dibuang kafnya. Wa iksir najah al iksir bikasil hamzah wa huwa al kimiyah. Wan najah sama iksir. Hiya as-sa'adah sama. Fal ataf muradif sama. Kimiyatu sa'adah dan iksirun najat itu sama. Muradif. Wa tadhilu dan menjadi sapa sira iku tajatani ngunduh apa ngunduh memanen mendownload sapa sira biha kelawan download akidah biha kelawan kitab akidah in waffaqaka apabila memberikan taufik, memberikan pertolongan ing sira sapa Allah Gusti Allah akan mengunduh, akan mendownload samrotal, bener, mendownload, mengunduh samrotil imani ing pira-pira buahnya iman. Ila ayang zila sampai tumeka maring nyento turun sapa sira bika kelawan sira apa aradul mamati, kematian yang akan datang. Sampai nanti kematian menjemputmu, kamu akan terus mendownload, mengunduh, memanen buah dari keimanan. Wa hadza utawiqi masa sekaranglah saatnya iku awanu syuru'i, masanya bergegas fi hadza syarhi ing dalam iki syarah. Sekaranglah waktunya saya menuju ke syarah, menuju ke penjelasan al-mubaraki yang diberkahi bifadlillahi kelawan fadlnya Allah, kelawan anugerahnya Allah al-karimi yang maha mulia, al-wahabi yang maha memberikan, yang maha pemberi. Nas'aluhu memohon sapa ingsun ing Allah subhanahu ayyu'inani ing memberikan pertolongan atau ing menolong sapa Allah ing ingsun alaihi ing atse hadza syarah. Maka saya mohon pada Allah supaya Allah memberikan pertolongan padaku untuk penulisan kitab syarah ini. Wa yuwaffiqani dan memberikan taufik itu pertolongan. Taufik, kalau taufik dan hidayah itu beda. Kalau taufik itu ya apa ya, jadi awalnya itu hidayah, setelah hidayah itu dilanjutkan dengan taufik. Hidayah itu kayak penggerak di dalam hati. Oh iya, saya mau puasa. Nah, kemudian aplikasi dari hidayah itu kemudian bisanya kuat, puasanya itu adalah taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Memberikan pertolongan sapa Allah ingsun fihi ing dalam hadza syarah li aini swabi maring kebenaran yang nyata bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demi kelawan wasilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waman intama ilaihi, waman dan orang intama yang bernisbat kepada sopeman ilahi maring kanjeng Nabi.
sholawatnya ini ya, sholawatnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan orang-orang yang dinisbatkan kepada beliau. Menurut Imam An-Nawawi itu definisi ahli keluarga itu adalah kullu mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Semua orang muslim, semua orang mukmin itu adalah keluarganya Nabi. Itu definisinya Imam An-Nawawi. Jadi keluarga Nabi itu bukan hanya keluarga secara darah, tapi keluarga secara luas, secara akidah. Kenapa beliau memberikan pinginnya menafsiri atau memberikan definisi ahli semacam itu, keluarga kok begitu? Ya supaya kita semua mendapatkan berkah sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, supaya sholawat juga kita kecipratan sholawat juga. Tuh, pengennya semacam itu. Tafsir semacam itu Imam An-Nawawi. Wahaza dan mendapatkan sopaman bimusyahadatihi dengan bermusyahadah kepada kanjeng Nabi a'dhama syarafin. Oh, di sini waman intama ilaihi sahabat. Waman intama ilaihi ini sahabat yang bernisbat sahabat Nabi ini. Waman dan orang intama yang sebangsa, kalau bahasa Jawanya sebangsa sama Nabi, segolongan sapa man ilaihi maring kanjeng Nabi, wa hazza dan mendapatkan sapa man, mendapatkan kesempatan sapa man bimusyahadati dengan bermusyahadah, menyaksikan langsung Nabi, mendapatkan a'dhama syarafin ing kemuliaan yang terbesar. Nyatane man itu min sadatina, nyatane pimpinan-pimpinan kita al-ashabi yang menjadi para sahabatnya Nabi. Nah ini shotnya ini adalah qala al-musannif. Shot itu nanti shinnya qala asy-syarih. Ya sama, meskipun musannifnya musannif atau mu'alif ya. Kalau saya sih biasanya di pondok itu musannif. Meskipun musannifnya itu mu'alifnya sama orangnya dengan syarihnya orang yang mensyarahinya, yaitu Imam As-Sanusi, Muhammad As-Sanusi. Kalau musannif nanti kita baru mulai masuk ke pembahasannya nanti ya. Ini akan siap-siap akan berpikir lebih dalam lagi. Allah Al-Fatihah. Iya kan alhamdulillah nasibna sholat dan mustaqim sholat dan ajnan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.